Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang berbahagia. Jumpa lagi dengan saya di channel saya dalam pembelajaran matematika. Tentu saja channel ini tersedia dalam rangka efektivitas pembelajaran kita selama masa PJJ. Oke, anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai pembagian suku banyak. Oke, mungkin ini materi yang agak berbeda dengan materi operasi suku banyak yang lain ya. Ini tentu saja masih asing bagi kalian. Sebelum kita masuk ke materi, tentu saja di dunia industri itu yang memakai robotik ya. Itu dalam penggunaannya tentu saja mesin-mesin itu tersusun dari beberapa formula, di mana formula tersebut diciptakan atau rumus-rumus tersebut diciptakan dalam bentuk tentu saja fungsi atau suku banyak yang sangat kompleks, tentu saja diciptakan dengan tujuan untuk efektivitas dalam produksi. Nah, dalam suatu mesin dari produksi tersebut, tentu saja mesin tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa komponen, mesin-mesin kecil, sehingga mesin-mesin kecil itu saling terangkai menjadi satu sehingga menjadi mesin yang sangat besar dalam memproduksi suatu barang. Nah, anak-anakku yang berbahagia, nah itulah contoh kehidupan sehari-hari suku banyak yang diterapkan dalam dunia industri. Oke, tentu saja kalian sudah mengenal di pembelajaran sebelumnya tentang operasi antar polinoms. Yang pertama yaitu penjumlahan, ya penjumlahan kalian sudah menguasai. Ya, terus ada pengulangan kalian juga sudah menguasai, dan perkalian kalian pun juga sudah menguasai dengan trik terbaru kita kemarin. Oke, pada kesempatan kali ini, apakah mungkin ada pembagian sih di polinomial? Ya, pembagian seperti ini. Nah, sebelum lanjut, kita lihat dulu ya, nak, untuk pembagian bilangan, yang dimana nanti kita coba lihat lagi pembagian bilangan dengan cara bersusun. Misal di sini diberikan 125 dibagi dengan 6. Nah, itu biasanya kita jadikan atau kita hasilkan yaitu dalam bentuk desimal ya, 20,8333. Tapi sebenarnya nah, dalam pembagian itu sebenarnya ada pembagian bilangan bersisa ya. Jadi untuk beberapa kasus kehidupan sehari-hari itu tidak mungkin kita membagi sesuatu itu dalam bentuk desimal ya. Nah, tentu saja untuk kasus-kasus seperti ini, maka pembagiannya tersebut dikatakan sebagai pembagian bersisa. Apa itu pembagian bersisa? Nah, kita coba tengok lagi cara pembagian kita dengan cara bersusun. Nah, seperti ini. Nah, ini ada 125 dibagi ya, atau dalam istilahnya itu adalah porogabet dulu ya. Nah, itu dibagi dengan 6, maka hasilnya adalah 20 dan bersisa 5. Nah, ini bagian-bagiannya nak dari pembagian kita. Yang pertama 125 ini dikatakan sebagai yang dibagi. P sama dengan 6 ini adalah pembagi. H sama dengan 20 ini adalah hasil bagi. Dan S 5 ini adalah sisa bagi. Jadi itu ya nak, tentang pembagian bilangan bersisa. Kalau seumpama pembagian ini ternyata dihasilkan bilangan bulat dan tidak bersisa atau sisanya 0, maka itu dikatakan sisa ya, atau dibagi habis. Jadi apabila kita susun dalam bentuk yang linear ya, itu menjadi seperti ini. 125 itu sama dengan 6 dikali 20 ditambah 5. Artinya fx nanti itu sama dengan px membagi dikali hx ditambah dengan sx.
Oke, untuk yang pertama nanti kita akan di suku banyak akan mempelajari mengenai pembagian dasar atau pembagian dengan pembaginya itu adalah derajat 1. Nah, dengan cara yang sama dengan pembagian suatu bilangan tadi, maka kita juga dapat melakukan pembagian polinom juga. Misal di sini ada suatu pertanyaan ya, tentukan hasil bagi dan sisa bagi jika fx sama dengan 2x pangkat 3 min 7x kuadrat min 5x plus 90 dibagi oleh x plus 3. Ya, tentu saja kita buat beberapa langkah-langkah di sini. Yang pertama, langkahnya adalah bagi suku depan dari fx dengan suku terdepan dari px. 2. Hasil bagi kalikan dengan suku terdepan dari px lagi. Kalau benar, suku depan pembagi dapat dieliminasi. Yang ketiga, kurangkan lalu turunkan semua suku. Yang keempat, lanjutkan sampai derajat sisa lebih kecil dari derajat pembagi. Nah, ini seperti pembagian bersusun kita tadi ya di bilangan. Oke, di sini kita buat ya porogabet di sini atau bagan bersusun. Taruh 2x pangkat 3 min 7x kuadrat min 5x plus 90 di dalam bagan bersusun ini. Sementara pembaginya x plus 3 itu ditaruh di luar. Nah, selanjutnya langkah pertama yaitu dari depan ya. Dari depan kita lihat ya itu ada suku di fx adalah 2x pangkat 3. Ya, ngomong-ngomong nak ya, ini harus urut ya. Jadi polinomial itu harus urut. Kalau belum urut silahkan diurutkan dulu sehingga kita mendapatkan suku terdepan ini harus kita bagi suku terdepan atau tertinggi kita bagi dengan suku terdepan dari px ya. Suku terdepan dari fx itu adalah 2x pangkat 3 dibagi dengan suku terdepan dari px itu adalah x ya, 2x pangkat 3 dibagi dengan x maka kita dapatkan 2x kuadrat. Setelah kita dapatkan hasil bagi, kita lanjut ke langkah kedua yaitu kita kalikan dengan suku terdepan dari px lagi ya. Nah, maksudnya semua suku dari px ya, semua suku dari px. Maka kita kalikan aja 2x kuadrat, kita kalikan dengan x, hasilnya 2x pangkat 3 dan 2x kuadrat kita kalikan dengan 3, maka kita dapatkan 6x kuadrat. Setelah itu kita eliminasi atau kita kurangkan ya, sehingga kita dapatkan min 13x kuadrat min 5x plus 90. Masuk ke langkah keempat yaitu kita ulangi langkah kita tadi, kita dapatkan sehingga di sini dapat tereduksi menjadi suku terdepannya min 13x kuadrat. Kita bagi dengan x. Oke, sehingga hasilnya adalah min 13x. Kita kalikan lagi dengan px-nya ya, min 13x. Min 13 dikalikan x jadinya min 13x kuadrat. Min 13x dikalikan 3 jadinya min 39x. Kita kurangkan sehingga hasilnya di sini adalah 34x ditambah 90. Nah, selanjutnya 34x ini kita bagi dengan x lagi sehingga hasilnya adalah plus 34. Dan plus 34 ini kita kalikan lagi dengan px. Nah, jadi terus seperti itu ya, di bolak-balik seperti itu. 34 kalikan x jadinya 34x, 34 kali 3 jadinya 102. Kita kurangkan sehingga di sini kita dapatkan sisanya itu adalah min 12. Dan min 12 ini sudah tidak bisa dibagi dengan x lagi karena apa nak? Karena langkah keempat ini. Lanjutkan sampai derajat sisa lebih kecil dari derajat membagi. Jadi ini karena derajat sisanya itu pangkatnya itu 0 ya, x pangkat 0 dan pembaginya x pangkat 1, maka derajatnya lebih kecil, sisa pembagiannya derajatnya lebih kecil daripada derajat pembaginya. Sehingga prosesnya sudah selesai. Sehingga dalam bentuk linear bisa kita
tulis seperti ini. 2x pangkat 3 7x kuadrat min 5x ditambah 90 sama dengan x plus 3 dikali 2x kuadrat min 13x ditambah 34 dikurangi 12. Seperti itu ya. Jadi hasil baginya itu adalah 2x kuadrat min 13x ditambah 34 dan sisanya min 12. Ya, itu jawaban dari pertanyaan kita tadi. Nah, anak-anakku, untuk selanjutnya Bapak memberikan tips di sini, yaitu pembagian dasar ini sebenarnya juga bisa kita selesaikan dengan skema Horner. Masih ingat ya dengan skema Horner? Skema Horner adalah skema dalam bentuk bagan yang kita gunakan dalam menghitung nilai suku banyak kemarin. Tapi sekarang kita pakai untuk mencari pembagian. Apakah akan lebih mudah daripada cara bersusun? Ya, kita coba lihat. Yang pertama di sini saya sajikan yaitu Px yang bentuknya itu Ax plus B, yaitu derajat 1 dengan A-nya sama dengan tentukan hasil bagi dan sisa bagi dari Fx dibagi dengan Px 3x kuadrat min 7x kuadrat tambah 12x ditambah 80 dibagi dengan Px pembaginya itu x plus 2. Yang pertama tentu saja kita buat dulu bagan Hornernya ya, kita berikan di sini koefisiennya. Tentu saja kalian masih ingat ya, koefisien dari fx suku banyaknya yaitu kita urutkan dari derajat terbesar sebelah kiri ke kecil ya, sebelah kanan yaitu derajat 0. Ya, derajatnya dari 3, min 7, 12 sama 80 sudah tersusun urut. Nah, untuk selanjutnya kita berikan di sini x-nya. Nah, cuman masalahnya di sini x-nya ini berapa? Apakah di soal sudah ditentukan x-nya? X sama dengan berapa? Kan belum kan ya. Nah, di sini padahal kita harus menuliskan x-nya yaitu di luar bagan sejajar dengan koefisien dari fx itu adalah x, nilai x. Nah, nilai x kita dapat dari mana? Yaitu dari px. Ya, kita bisa dapatkan dari px. Cuman sebelum saya lanjutkan untuk mencari x di sini, kita harus perlu tahu dulu karakteristik dari pembagi ini. Ya, karakteristik dari pembagi ini dapat kita lihat dari ax plus b, yaitu dari a sama b-nya. Karena karakteristik dari pembagi ini akan berpengaruh terhadap hasil bagi. Jadi karakteristik dari px ini a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan 2. Ya. Untuk selanjutnya kita coba cari x-nya dari px ini, manfaatkan dari px. Caranya gimana? Kita sama dengan kan 0 px-nya. Oke, mudah ya, sama dengan 0. Selanjutnya x-nya itu kita dapatkan min 2 dengan memindahkan plus 2 ini ke sebelah kanan. Sehingga kita dapatkan x sama dengan min 2. Oke, sehingga x-nya kita dapatkan min 2 di sini kita tulis di sebelah kiri. Nah, selanjutnya bagian ini kita proses seperti yang sudah kita proses sebelumnya. Ya, turun, kita jumlahkan 3, kita kalikan dengan x-nya, nyerong ke kanan di atas, yaitu 3 kali min 2, min 6. Kita jumlahkan turun, min 13 kalikan min 2, 26. Dijumlahkan 12, 26, dapatnya 38. 38 dikali min 2, kita dapatnya min 76. Min 76 ditambah 80 hasilnya adalah 4. Nah, jadi di sini kita dapatkan koefisien-koefisien hasil pembagian ini atau dari hasil skema Horner ini ya, yaitu 3, min 13, 38, dan 4. Nah, untuk mendapatkan hasil bagi dan sisa bagi, kita cukup memanfaatkan koefisien hasil Horner ini ya. Nah, perhatikan A-nya sama dengan 1, karena A sama dengan 1 dari Px ini nanti akan kita gunakan untuk membagi koefisien-koefisien selain koefisien paling belakang ya, yang saya kotak merah ini tidak ikut dibagi. Ya, karena
3 min 13 dan 38 ini kalau kita bagi dengan A dari PX ya sama dengan 1 ini ya, maka itu nanti jadinya HX. Oke ya, perlu kalian garis bawahi di sini harus dibagi dengan A dari PX. 3 min 13 38 bagi 1, 3 min 13 ditambah 38. Kita berikan untuk mendapatkan HX karena juga polinomial, maka kita susun HX ini ke dalam bentuk polinomial. Caranya yaitu kita letakkan variabelnya itu mulai derajat paling rendah sebelah kanan yaitu derajat 0, lanjut ke derajat 1, terus lanjut ke derajat 2. Nah, jadi pemberiannya itu setiap sukunya ini ya. Nah, itu. Jadi saya ulangi lagi, ini pasti dari derajat 0. Dari derajat 0, derajat 1, derajat 2. Nah, sehingga X-nya kita temui yaitu 3X kuadrat min 13X tambah 38. Sementara 4 ini adalah sebagai SX. Nah, SX atau sisanya itu adalah 4. Oke, paham ya sampai sini? Sehingga Fx-nya kita peroleh, pembaginya sudah ada, di mana pembagi ini adalah X juga. Terus Hx-nya adalah 3X kuadrat min 13X ditambah 38, Sx-nya sama dengan 4. Nah, itulah anak-anakku bagaimana skema Horner kita gunakan kembali untuk mungkin dapat mempermudah kita dalam pembagian suku banyak. Oke, pada slide selanjutnya ini ya, saya akan menjelaskan pula tentang pembagian dasar, masuk pembagian dasar dengan menggunakan skema Horner, tapi bedanya di sini Px-nya itu berbentuk Ax plus B dengan A sama dengan K. Jadi A-nya tidak satu lagi, tetapi A-nya adalah sembarang angka ya atau bilangan. Contohnya di sini, langsung tentukan hasil bagi dan sisa bagi dari Fx 6x pangkat 3 min 7x kuadrat min 12x ditambah 19 dibagi dengan Px 2x plus 3. Oke, kita buat dulu bagian ordernya. Jangan lupa urut ya, dari terbesar sebelah kiri sampai terkecil sebelah kanan. Sudah urut 6 min 7 min 12 19. Oke, kita lihat dulu karakteristik dari Px ya. A-nya adalah 2, B-nya sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita sama dengan 0 Px-nya karena kita butuh di sebelah kiri bagian ini adalah X. X kita dapat dari Px dengan menyamakan dengan 0, kita sederhanakan sehingga kita dapat X-nya itu sama dengan min 3 per 2. Kita masukkan ke bagian min 3 per 2, kita proses 6 ke bawah ditambah 6, 6 menyerong ke kanan dikalikan min 3 per 2, dapatnya min 9, min 7 tambah min 9 min 16, min 16 dikalikan min 3 per 2 nyerong 24 ditambah dapatnya 12, 12 nyerong dikalikan dengan min 3 per 2 dapatnya min 18, 19 ditambah min 18 hasilnya 1. Sehingga koefisien-koefisien hasil Horner itu adalah 6, min 16, 12, dan 1. 1 saya kotak merah karena nanti jadi SX. Oke, lanjut kita cari HX-nya. HX, hati-hati, HX ini harus dibagi dengan 2. Koefisien hasil Horner ini dibagi dengan 2. 2 kita dapat dari A dari Px. Sehingga kita dapatkan HX-nya adalah koefisiennya 3, min 8, dan 6. Kita berikan pakaiannya ya, yaitu variabelnya urut dari belakang X pangkat 0, X pangkat 1, dan X pangkat 2. Sementara Sx-nya adalah 1. Sehingga Fx dan Px kita itu memiliki hasil baginya adalah 3x kuadrat min 8x ditambah 6. Sementara Sx-nya sama dengan 1. Nah, itulah anak-anakku pembagian dasar dalam polinomial baik dengan menggunakan cara bersusun dengan cara Horner juga. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.